Selamat pagi semua. Pagi. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Baik. Syukurlah karena pagi ini kita jumpa lagi dalam keadaan sehat. Ada yang tidak hadir hari ini? Tenang semua, Pak. Ya. Tenang. Kita punya pembelajaran kali ini yaitu tentang teks negosiasi. Minggu lalu kita sudah pelajari tentang teks eksposisi. Pak harap kalian sudah bisa belajar sendiri di rumah, bisa mengerti atau bisa mengulangi apa yang sudah diajarkan di minggu yang kemarin. Sementara pada materi yang baru ini yaitu tentang teks negosiasi. Kita masuk pada materi lebih lanjut, memberikan tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran pada materi ini yaitu peserta didik mampu memahami struktur dan kaidah pembuatan teks negosiasi. Lalu tujuan yang kedua yaitu peserta didik mampu memahami isi teks negosiasi dengan baik. Sudah jelas? Sudah, Pak. Baik, sekarang kita mulai dengan materi kita tentang teks negosiasi. Sebelumnya Pak memberikan sebuah contoh video sebagai bentuk persepsi kita di awal pertemuan kali ini. Semua fokus ke depan. Sudah bisa lihat? Sudah, Pak. Baik, inilah sebuah contoh dari negosiasi, yaitu peristiwa tawar-menawar atau jual beli di pasar. Baik, sekarang kita memulai dengan materi kita tentang teks negosiasi. Bapak memberikan materinya lewat tayangan yang ada di depan. Pak harapkan semua bisa membacanya. Kita lihat kembali tentang teks yang sebenarnya, bahwa teks negosiasi sudah ada di depan. Kita lihat yang berikut. Struktur teksnya. Ada orientasi, ada permintaan, pemenuhan, penawaran, persetujuan, pembelian, dan juga penutup. Ini bagian dari struktur teks negosiasi. Kita lihat yang berikut, ciri. Dalam negosiasi juga punya ciri. Semuanya sudah dipaparkan di depan. Kita bisa lihat bersama. Ada kalimat persuasif, kalimat deklarasi, interrogatif, bahasa santun, ungkapan bahasa kesepakatan, ada lagi partisipan. Ini bagian dari ciri kebahasaan. Sekarang kita lihat atau perhatikan bersama langkah-langkah dalam pembuatan teks negosiasi. Yang pertama, harus membuat suatu persiapan. Itu langkah pertama. Yang kedua, kita menentukan siapa yang terlibat di dalamnya, ya, atau memilih bahan atau alat atau barang apa saja yang ada dalam negosiasi. Dan yang berikut, ada argumen. Argumen itu berarti ada percakapan antara dua belah pihak, baik penjual dan juga pembeli. Masing-masing pihak mempertahankan mereka punya argumen. Seperti itu. Lalu yang berikut, membuat suatu bentuk percakapan tawar-menawar. Maksudnya di sini tawar-menawar itu berarti kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli, saling tawar-menawar. Itu. Lalu yang terakhir, membuat kalimat penutup berdasarkan struktur teks negosiasi. Ini namanya langkah dalam membuat teks negosiasi.
Sekarang kita lihat contoh teks negosiasi. Sekarang kita lihat contoh teks negosiasi. Ini juga kita masih menggunakan sebuah contoh video. Video ini digunakan untuk salah satu media supaya kita bisa mengetahui, memahami dari ini. Ya, contoh yang ada di depan. Baik, ini namanya contoh dari peristiwa negosiasi. Jadi tadi kita sudah melihat semua penjelasan ataupun lewat media video tentang negosiasi. Sekarang atau tadi barusan kita sudah melihat bagaimana proses negosiasi itu terjadi. Tadi Pak sudah paparkan lewat sebuah video. Jadi video tadi namanya video tentang negosiasi. Proses jual beli antara satu pihak atau dari penjual dan juga pembeli. Baik adik-adik sekalian, setelah kita mempelajari dari materi sampai pada contoh ini, sekarang kita mulai dengan proses diskusi. Kita mulai dengan diskusi. Dalam diskusi ini membuat sebuah teks negosiasi. Sebentar tiap kelompok akan mempresentasikan di depan kelas. 3 orang akan maju, 2 orang sebagai pihak penjual ataupun pembeli, dan 1 orang itu sebagai memperjelas atau menjelaskan tentang struktur dari teks negosiasi yang sebenar-benarnya. Sudah jelas? Sudah, Pak. Tidak ada pertanyaan atau ada pertanyaan? Tidak. Sudah jelas ya? Baik. Jadi sekarang kita mulai dengan diskusi kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang. Jadi setiap kelompok 5 orang ya. Sudah siap? Nanti tugasnya ada di sini. Pak akan bagikan. Kalian terjadi diskusi dengan temanmu. Namanya diskusi kelompok berarti semua wajib aktif dalam mengerjakan tugas ini. Tidak ada yang hanya mengharapkan dari 1 orang atau teman lain. Sudah jelas? Sudah, Pak. Jadi semua wajib mengerjakan. Tugas kalian membaca sebuah teks negosiasi, lalu sebentar di depan kelas itu ada 3 orang, 2 orang sebagai tawar-menawar jual beli dan 1 orang sebagai penjelas untuk struktur teks negosiasi yang sudah kita dengar. Jadi sebentar itu kalau teman-teman sudah mempresentasikan hasil kerja, semua atau kelompok lain wajib dengan tertib tenang untuk mendengar atau memberikan tanggapan. Kita punya kerja selama 20 menit. 20 menit ya? Iya, Pak. Durasi diskusi 20 menit. Setelah itu kita mulai dengan mempresentasikan. Oke, selamat mengerjakan dengan tertib, dengan diam, jaga ketenangan, semua tetap aktif dalam berdiskusi. Selamat mengerjakan. Kelompok 1 untuk bisa mempresentasikan hasil diskusi mereka. Saya persilakan. Baik, kami dari kelompok 1 akan mengadakan teks negosiasi kami
Selamat pagi, Nak. Selamat pagi juga, Pak. Mari mau beli apa, Nak? Ada gambar poster Bapak Presiden, Pak? Ya, ada. Sebelah sana. Yang besar atau yang kecil? Dan sedang saja, Pak. Ya, ini tidak terlalu besar, tapi yang sedang habis. Ya, ini saja tidak apa-apa, Pak. Bapak boleh kasih turun harga sedikit lagi? Saya kasih 25.000 ya. Terima kasih, Nak. Terima kasih juga, Pak. Semoga Bapak selalu mendapatkan rezeki yang berlimpah. Permisi, Pak. Baik, Nak. Semoga sukses dalam belajarmu ya. Baik, saya akan menyimpulkan contoh keadaan teks negosiasi dari teman-teman kita yang baru saja ditampilkan. Penutup yang berkaitan, ya terima kasih anak. Baik, terima kasih. Tepuk tangan. Ini adalah contoh yang sedang temanmu lakukan di depan kelas terkait dengan negosiasi. Jadi ini hasil kerja atau hasil diskusi dari kelompok 1. Nanti kelompok 2 juga mudah-mudahan buat seperti yang dilakukan oleh kelompok 1 ini. Sudah dengar ya? Sudah, Pak. Baik, saya persilakan kelompok 1 pulang. Duduk. Terima kasih. Jadi kita sudah berdiskusi dan juga mempresentasikan hasil diskusi. Lalu hasil kerjamu juga sudah dikumpulkan di meja Pak punya. Tugas ini nanti pulang Pak akan periksa dan kalian akan mendapat nilai yang baik. Setelah kita dengan diskusi, sekarang kita menyimpulkan hasil dari materi yang kita sudah dengarkan. Kesimpulan pertama, Dari contoh yang diterapkan di depan kelas oleh teman-teman tadi, maka dapat disimpulkan bahwa negosiasi adalah proses tawar-menawar antara dua orang untuk suatu barang atau jasa. terima kasih. Tepuk tangan untuk jadi Pak bangga ya. Pak sangat bangga kepada kalian. Berarti kalian mulai tadi bisa mendengar, menyimak apa yang sudah dijelaskan oleh Pak di depan kelas dengan baik. Sekarang kita mulai dengan merefleksi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, silakan Nona. Pada kegiatan kali ini saya merasa sangat termotivasi karena banyak media pembelajaran serta metode yang dipakai sangat menarik. Lebih mengerti dengan adanya pemaparan video pembelajaran. Terima kasih. Tepuk tangan. Jadi dalam kegiatan pembelajaran harus diakhiri dengan refleksi. Refleksi dengan maksud kita bisa mengetahui kekurangan ataupun juga kelebihan dalam pembelajaran yang sudah kita lewati. Itu bagian dari refleksi. Jadi Pak sudah senang, kalian juga sudah menyimpulkan materi, lalu bisa memberikan refleksinya. Sampai pada penutup ini, sebelum kita pulang, Pak mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian karena kalian sudah sangat baik mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Baik, tugas untuk kalian di rumah, yaitu masing-masing siswa mengerjakan tugasnya, yaitu buatkan sebuah contoh teks negosiasi. Lalu yang kedua, tentukan dia punya strukturnya. Pertemuan berikut kumpulkan di atas meja Pak punya, baru kita memulai dengan pembelajaran. Oke? Baik, sampai di sini. Terima kasih dan selamat pagi.